Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog ini. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui UKPBJ, pemerintah Kabupaten Banyuasin mendatangkan LKPP, lalu UKPBJ Provinsi Sumatera Selatan, Dirjen Pajak, dan MBIS. Kesemua BIMTEK ini adalah untuk mempermudah kinerja kita, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Materi dari LKPP, dari UKPBJ Provinsi, Dirjen Pajak, sudah ada di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan mengenal lebih lanjut pemanfaatan katalog elektronik lokal dan toko daring. Dalam pemateri ini disampaikan oleh MBIS Market dan bagaimana kedudukan MBIS Market, bagaimana cara kita bergabung, bagaimana cara kita bertransaksi, dan apa manfaatnya bagi kita, pengguna anggaran, kepala dinas, maupun pejabat pengadaan dan PPK. Oke, kita langsung saksikan paparan berikut ini. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Joko Wardoyo selaku pimpinan MBIS Market yang merupakan pasar pelaksanaan implementasi instruksi Presiden ini. Kepada Bapak Joko kami persilakan. Terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati bersama jajarannya. Yang saya hormati Pak Direktur, yang saya hormati Ibu Tetra sudah hadir nemenin saya di sini. Yang saya hormati Ibu Kabak sudah mengundang kami dari MBIS Market, dari DJP dan teman-teman. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senang bisa berjumpa semua dengan Bapak Ibu. Terima kasih untuk undangannya pada kesempatan hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri dulu, saya Koko dari MBIS Market panggilannya, lebih familiar. Saya juga ada tim saya namanya Mas Anugrah, dia akan membantu saya nanti di pembuatan akun di sesi berikutnya. Saya ingin memperkenalkan MBIS Market dulu sama Bapak Ibu, mohon izin. Ini ada materi yang bisa di-share, bisa dibantu? Baik, sambil menunggu, yang ingin saya sampaikan atau perlu Bapak ketahui bahwa MBIS Market sudah menjadi bagian dari kegiatan bela pengadaan itu sejak tahun 2020. Yang merupakan pionir pengguna MBIS Market adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang memang senior lah, saya anggap sebagai senior untuk pengadaan barang dan jasa yang berhubungan digitalisasi. Kemudian ada Provinsi Jawa Timur, ada provinsi di seluruh Jawa saat ini sudah menggunakan MBIS Market. Bahkan yang perlu saya update ke Bapak Ibu, saat ini MBIS Market sudah digunakan 29 provinsi, 160 kabupaten kota. Artinya kita memang bersama-sama dengan LKPP untuk berjalan bareng. Waktu itu kita di bela pengadaan ya Pak Direktur ya. Jadi saat ini memang yang menggaung itu bukan bela tapi toko daring namanya. Nah, kenapa toko daring? Karena bela pengadaan sekarang menjadi anak dari toko daring. Jadi di toko daring itu ada 4 anak Bapak Ibu. Yang pertama adalah bela pengadaan. Nanti anak kedua namanya PDN non-UMK, yang ketiga itu adalah akurasi lokal, dan yang keempat adalah akurasi lainnya. Nah, MBIS Market itu di toko daring itu bermain di bela pengadaan. Satu lagi kita persiapan untuk akurasi lainnya Pak Direktur, yang produk dan komoditasnya sudah kita sampaikan ke LKPP dan dalam penggodokan gitu ya. Sebenarnya saya pengen Bapak Ibu bisa melihat presentasi saya gitu ya, yang barangkali bisa dikenal gitu ya. Kenapa pakai MBIS Market? Yang perlu diketahui kenapa Bapak Ibu seluruh provinsi pakai gitu ya. Ini hampir 80% provinsi sudah menggunakan MBIS Market.
Kenapa pakai? Yang pertama karena MBIS Market itu marketplace, murni marketplace. Satu-satunya marketplace mungkin yang ada di toko daring itu MBIS Market, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau menggunakan MBIS Market itu sebenarnya Bapak Ibu itu belanjanya langsungnya kepada penyedia gitu. Nah ini adalah perjalanan sih. Next, coba di next. Nah ini adalah provinsi yang sudah menggunakan MBIS Market. Jadi kalau ada yang bilang katanya MBIS Market pemain baru, MBIS Market sudah cukup lama, sudah 2,5 tahun ya Pak menjadi partnernya pemerintah. Jadi kami memang lebih agresif mungkin. Kalau misalnya Pak Direktur bilang ini MBIS Market agresif banget sih, ya kami memang sangat agresif karena sesuai dengan tujuan bela pengadaan kita itu konsepnya memang membangun UKM lokal. Jadi sama dengan katalog lokal sebenarnya. Jadi semua yang ada di MBIS Market itu adalah penyedia lokal, masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Jadi kalau Kabupaten Banyuasin mau transaksi nanti pakai MBIS Market, belanjanya ya ke penyedia lokal di Banyuasin. Nggak perlu harus ke Palembang, nggak perlu harus ke Mubang, nggak perlu. Kenapa? Karena nanti pada saat mau belanja bisa melakukan filter lokasi. Bahkan di MBIS Market sudah tersedia pilihan mau PKP, mau non PKP. Nah yang terbaru nih nanti sebentar lagi PMK 58. Hari ini kita udah blast informasi tentang PMK 58 termasuk kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya MBIS Market sudah ada sliding banner tentang PMK 58 yang akan segera dijalankan oleh MBIS Market. Rencananya estimasinya moga-moga di pertengahan bulan Agustus ini PMK 58 sudah bisa dijalankan oleh MBIS Market. Jadi betul apa yang disampaikan oleh tim dari DJP bahwa nanti Bapak Ibu nggak perlu repot lagi. Mikirin pajak gak usah, bendahara mau gak usah pusing. Selama ini yang ribut, selama 2 tahun ini ributnya cuma masalah pajak. Itu antara bendahara sama pejabat pengadaan kagak pernah rukun. Jadi pajak terus yang jadi masalah. Nah moga-moga PMK 58 ini membantu. Kami yang repot akhirnya. Kami mendapatkan tambahan pekerjaan Bapak Ibu. Iya, yang dulu dikerjakan bendahara sekarang yang ngerjain adalah MBIS Market. Jadi kami sudah selesai melakukan proses integrasi dengan pihak DJP dan tinggal menunggu jadwal untuk final UIT. Setelah itu kita rilis. Nanti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan atau memilih fitur PMK 58 di dalam sistemnya MBIS Market. Jadi kalau menggunakan MBIS Market itu seperti menggunakan katalog sendiri. Sama persis dengan apa yang ada di katalog lokal. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan di sesi siang kita akan ada BIMTEK dan transaksi. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana proses bisnis yang ada di MBIS Market ketika bertransaksi melalui MBIS Market. Next, bisa di next. Nah ini kementerian juga sudah menggunakan MBIS Market Bapak Ibu. Jadi nggak hanya pemerintah daerah saja, tapi juga kementerian termasuk Kemendagri. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh-suruh sama Kemendagri, kok nggak ada toko daringnya? Ya karena Kemendagri udah pakai MBIS Market. Saya sih nggak ngomong marketplace lain ya, karena saya dari MBIS Market ya pakainya MBIS Market. Termasuk Inspektorat Jenderal sendiri dari Kemendagri juga belanja rutinnya sudah menggunakan MBIS Market. Next. Nah ini yang perlu saya sampaikan untuk pengenalan saja. Jadi MBIS Market itu adalah marketplace pengadaan. Jadi semua proses dari awal sampai akhir dari proses pengadaan dijalankan di sistem. Bahkan approval yang dijalankan oleh PPK, bendahara melakukan pengaturan pajak dan bayar tagihan, itu semuanya dijalankan di sistem. Jadi kalau di MBIS Market, itu 3 pejabat yang terlibat dalam pengadaan itu semuanya bisa menjalankan kegiatannya di sistem MBIS Market. Jadi nanti 3 pejabat itu punya akun masing-masing. Akun pejabat pengadaan sebagai petugas yang menjalankan kegiatan pengadaan, akun PPK sebagai penyetuju atau approval, akun bendahara sebagai pengatur pajak ataupun yang melakukan pembayaran tagihan. Jadi masing-masing punya akun dan bisa dijalankan sesuai dengan rule-nya masing-masing. Berikutnya nanti untuk bisa bertransaksi melalui MBIS Market akan ada kegiatan, yaitu BIMTEK, bimbingan teknis untuk pembuatan akun buat para OPD
maupun buat penyedia lokal yang ada di Banyuasin, ya, baru bisa nanti bertransaksi. Next, ini adalah PMK 58 ya. Ya, kita sudah mau jalan PMK 58. Memang kemarin agak rapat nih dengan DJB karena ada proses integrasi yang memerlukan waktu. Kita udah siap, tinggal nunggu final UIT dan rilis. Jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa memilih tuh di dalam fitur kami mau pakai PMK 58 atau ada dua fitur lain, apa? WAPU maupun non WAPU. Jadi kalau Bapak Ibu kalau belanja di PMK 58 penyediaannya harus PKP. Karena penyedia non PKP tidak bisa dijalankan di PMK 58. Loh, bisanya di mana? Kan ini lokal. Bisanya pakai PMK 59. Nanti itu harusnya dia yang jelasin. Tapi saya nanti bisa jelaskan dah sedikit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen belanja, oh ini di sini belum PKP gitu ya. Waktu itu pernah meeting dengan pihak DJP, mereka akan memberikan satu pemaksaan PKP dalam bentuk jabatan seperti itu ya Mas. Nah itu pernah disampaikan ke kami, tapi mungkin proses kali ya. Misalnya begitu, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur di dalam sistem kami namanya fitur wajib pungut pajak. Jadi bendahara tetap masih bisa menjalankan pungut pajaknya untuk UKM atau penyedia yang kategorinya memang masih belum. Jadi kami kalau di dalam sistem sudah tersedia 21 jenis PPH. Ini Bapak Ibu bisa milih sendiri, tinggal checklist saja. Terus kemudian ada PPN yang nilai 1,1%, itu adalah perjalanan ibadah atau IO, dan PPN 11%. Termasuk di dalamnya untuk Banyuasin yang masih pungut pajak daerah. MBIS Market sudah tersedia fitur pajak daerah. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di MBIS ke toko daring, wah saya mau pungut pajak daerah untuk makan minum. Ini bagaimana ngitungnya? Saya nggak tahu nih katalog lokal udah jalan apa belum ya. Biasanya katalog lokal itu kami lebih maju daripada katalog lokal. Ya bener ya Pak Direktur ya. Ini nggak dengar. Ya, kami pasti lebih maju. Kami sudah tersedia fitur pajak daerah. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngatur pajak daerah, belanja makan minum di MBIS saja deh. Soalnya bisa tarik pajak daerahnya. Silahkan lakukan. Bapak bisa mengetahui pajak daerahnya. Bapak bisa hitung berapa pajak daerah yang masuk ke bendahara APBD kembali gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan di dalam sistem. Satu-satunya marketplace yang ada di toko daring yang sudah menyediakan fitur pajak daerah MBIS Market. Karena ini makanya dibutuhkan oleh kabupaten dan kota yang memang membutuhkan pungut pajak daerah. Itu bisa dilakukan dalam sistem MBIS Market. Jadi bendahara masih bisa berperan nih. Meskipun PMK 58 untuk transaksi makan minum yang dipungut pajak daerahnya masih bisa dilakukan dalam sistem MBIS Market. Next. Bisa next. MBIS Market sudah tersedia nih aplikasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau belanja buat para PPK nih, buat para bendahara, buat para pejabat pengadaan, sudah tersedia aplikasi mobile app. Jadi silakan download aja dari handphone, dari Google Play Store. Udah pakai ini aja. PPK kalau mau approval, nggak usah repot-repot harus buka laptop. Cukup dari handphone saja, ada notifikasi approval, tinggal di-approve. Jadi semuanya by sistem digital. Mau malam-malam ada yang minta pesanan karena besok harus belanja Ibu, lakukan dari handphone saja. Nggak usah repot-repot buka laptop. Karena semuanya sudah digital, lakukan dan bisa dijalankan cukup dari smartphone saja. Tapi masih versi Android. Untuk yang punya iPhone, mohon maaf, kami masih dalam pengembangan ya. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakannya Android, di kami Android dulu aja. Ya, next. Ini Pak SK, sorry maaf, saya harus update nih. Ini SK-nya dari Pak Direktur nih, buat MBIS nomor 3 tahun 2022 itu SK terbaru. Sebelumnya itu kami dapat SK-nya itu SK bela pengadaan Pak. Karena bela pengadaan sudah menjadi anaknya toko daring, sehingga keluarlah SK terbaru, SK toko daring. Jadi bela pengadaannya udah nggak ada SK-nya Pak. Jadi anaknya lahir duluan, ibunya belakangan, gitu kata orang LKPP ya. Next.
Nah ini transaksi MBIS Market nih, ini kalau mau Bapak Ibu tahu, emang MBIS Market sudah transaksi berapa banyak di LKPP? Ini saya tampilkan ya, ini transaksi sampai dengan bulan Mei 2022 ya, dari Mei 21 sampai Mei 2022 1 tahun, kami mencatat transaksi di toko daring sebesar 273 miliar tuh. Ini transaksi terbesar dari semua marketplace yang ada di toko daring, kita terbesar. Jadi yang lain ada tuh, order ada tuh, katalog lokal tapi jadi masuk gitu ya. Jadi kalau sampai Mei ini bulan Juni sama bulan Juli belum ditampilkan, jadi mungkin sudah masuk 600-an miliar sampai dengan bulan Juni. Nanti kita tunggu update-nya dari LKPP ya. Semoga ini menjadi spirit buat Bapak Ibu bahwa MBIS Market hadir di sini siap untuk mensupport semua kegiatan Bapak Ibu ya, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa, selain ada katalog lokal tentunya. Next. Nah ini prosesnya nanti saya akan jelaskan lebih detail di sesi siang. Next. Nah ini kategori yang bisa Ibu Bapak Ibu beli di MBIS Market ya, sesuai dengan keputusan dari LKPP. Ini komoditasnya. Jadi mungkin ada komoditas yang sama dengan katalog lokal ya. Jadi nanti silakanlah diatur, saya menyerahkan ke Ibu Kabak lah bagaimana baiknya ya. Tapi ada makan minum, ada ATK, ada ya, ada souvenir, ada sewa. Bahkan kalau di MBIS Market seluruh kegiatan media dari Diskominfo, media cetak, media online itu juga bisa dijalankan di MBIS Market. Kemudian jasa kreatif, kemudian ada perkakas, kemudian ada alat tulis kantor, ada elektronik, ya, termasuk Bapak Ibu kalau ada produk-produk lokal berupa memang itu menyangkut souvenir, silakan daftarin kerajinan atau produk makanan. Tadi Pak Kabupati sampaikan ada beras ini, beras itu, silakan semua daftarkan di MBIS karena itu masuk kategori bahan olahan, termasuk produk kedelai, kacang-kacangan, itu semua bisa produk hasil pertanian, itu bisa dijalankan di dalam toko daring gitu ya. Next. Nah ini yang perlu juga Bapak Ibu saya sampaikan, kalau pakai MBIS itu nanti jangan-jangan kena biaya. Maaf Bu, menggunakan aplikasi MBIS Market buat Bapak Ibu, para pembeli, para pemerintah, kami gratiskan. Jadi tidak ada biaya apapun untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pakai aplikasi MBIS Market tanpa dibenahi biaya apapun. Ya. Terus bagaimana untuk bayarnya? Bayarnya kita siapkan dengan metode TOP. TOP itu term of payment. Bapak pesan barang dulu, sudah diterima, baru dibayar. Kapan bayarnya? Bisa 14 hari kemudian, bisa 30 hari kemudian, bahkan ada loh Pak yang 120 hari. Kenapa? Menyesuaikan kondisi kesiapan dana dari bendahara gitu ya. Tapi nanti ini akan saya jelaskan lebih detail lagi di sesi berikutnya saja. Next. Ini juga nanti aja. Next. Nah ini untuk para penyedia saya boleh sedikit gambaran sih. MBIS Market menyediakan fasilitas ini para UKM. Kita bekerja sama dengan bank di Indonesia menyediakan juga fasilitas KUR, pinjaman KUR untuk para UKM. Bunganya istimewa, khusus penyedia yang ada di MBIS Market. Kalau Bapak Ibu penyedia minjem KUR di bank BBD Sumsel, ada dari BBD Sumsel, salam kenal Pak, ya, 6% tuh ngasihnya. Kalau masuk MBIS, minjem KUR di MBIS, bunganya hanya 3%. Tapi syaratnya harus daftar di MBIS dulu. Ya, dapat subsidi lagi Pak, separuh Pak dari bunga yang dikasih oleh Bank Sumsel. Bank Sumsel kalau minjem KUR 6%, maaf kalau salah koreksi ya Pak. Tapi kalau minjem KUR di MBIS, bunganya cuma 3%. Seistimewa, berarti syaratnya harus jadi penyedia MBIS dulu ya. Kita dapat support dari pemerintah juga dalam hal ini. Oke, next. Nah ini nanti saya akan jelaskan lebih detail dari sesi siang pada saat mau transaksi. Next. Nah ini metode pembayarannya ya. Saat ini memang kalau virtual account-nya baru ada Bank Nasional. Selain Bank BSI dan Bank Permata,
Kartu kredit juga sudah tersedia. Jadi kalau nanti ada Bank Sumsel sudah bisa menerbitkan atau kerjasama dengan Bank Nasional untuk join kartu kredit KKPD, sudah bisa ditransaksikan di MBIS sudah. Sekarang ini kementerian yang berbelanja di MBIS sudah menggunakan KKP. Jadi kalau KKPD sudah terbit, sudah bisa dijalankan lewat MBIS Market juga. Kami sudah tersedia layanan pembayaran dengan kartu kredit selain virtual account, dan saat ini sebagian besar memang masih transfer. Yang perlu saya update sebelum saya tutup adalah MBIS Market sedang proses integrasi dengan Rintis. Pak, sudah pakai Rintis, Pak? Alhamdulillah. Jadi dalam waktu dekat Rintis akan muncul di MBIS Market. Jadi Bapak Ibu sudah bisa berbelanja online lewat Bank Sumsel dengan menggunakan Rintis. Demikian yang ingin sampaikan. Terima kasih, Pak Moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk Pak Joko Wardoyo. Baik, sebelum kita buka session tanya jawab, kami simpulkan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa sebenarnya proses virtual market atau marketplace yang dilakukan oleh MBIS ini menerapkan atau mengimplementasikan dari Permenq nomor 58 tahun 2022, bahwa tadi juga disampaikan ada beberapa kementerian yang sudah berbelanja PBJ melalui MBIS, serta pajak daerah juga bisa dilakukan secara otomatis apabila dilakukan belanja melalui MBIS. Apalagi di MBIS ini juga ada beberapa fitur yang mirip sebenarnya dengan SPBE-nya punya LKPP. Ada akun PPK, kemudian lagi ada akun PPTK atau juga akun kepala OPD dan sebagainya. Dan ini sangat menarik karena kami dengarkan tadi dari Pak Joko Wardoyo bahwa sistem MBIS ini sudah mengarah ke sistem integrasi, baik dari proses pajak, kemudian lagi perbankan, BBJ. Tentunya kami harapkan selaku penggunanya nanti, aplikasi MBIS ini juga dapat terintegrasi dengan SPBE-nya, SPSE-nya maksud kami punya LKPP. Sehingga nanti PPK maupun BPTK dan bendahara enggak harus bikin akun lagi, Pak Joko, di MBIS. Jadi apa yang ada di SPSE bisa langsung migrasi ke MBIS, atau sebaliknya seperti itu juga. Proses yang ada di MBIS dapat dilakukan migrasi secara real time, secara otomatis kepada sistemnya SPSE. Nah, ini merupakan hal yang sangat menarik. Tentunya sudah harapan dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya, Pak Andika ya. Jadi proses seperti ini tidak harus merepotkan pengguna, karena sesungguhnya proses aplikasi ini mempermudah bukan mempersulit. Mungkin satu lagi yang sangat menarik bahwa KUR melalui MBIS 3%. Wah, ini menarik sekali Pak Joko. Harapannya prosesnya enggak terlalu susah gitu loh. Iya nanti. Ya, karena kan kadang-kadang teman-teman kita UKM ini, terutama petani, pekebun itu paling males ngurus KUR. Prosesnya sangat susah. Ya, harus ada agunan, sehingga mereka lebih suka meminjam di dalam tanda kutip tengkulak. Wah, itu mantap nih, 100 juta tanpa agunan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kita berikan 5 kesempatan pada 5 penanya. Baik, sebutkan nama, instansi, dan juga silakan pertanyaannya. Baik Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin. Yang pertama, perlu kita apresiasi kegiatan ini karena Banyuasin sudah selangkah lebih maju. Mungkin bisa di-upload ini Pak. Kemudian yang kedua, Inpres nomor 2 tahun 2022 ini tentu filosofinya tidak lain adalah mengangkat derajat UMKM. Itu Pak yang saya pahami itu. Dan sarana infrastruktur maupun suprastrukturnya sudah disiapkan. Di Banyuasin alhamdulillah sudah ada MBIS. Mungkin kita ucapkan selamat datang, dan ini merupakan gerbang pembuka Banyuasin untuk
leading ke pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua didukung juga oleh PMK, Pak. Alhamdulillah masalah pajak tidak ada masalah lagi. Yang selama ini dijelaskan oleh narasumber maupun moderator tadi, ini pengalaman kami memang hal-hal yang menjadi tanda kutip sulit di OPD ini, Pak. Jadi dengan adanya PMK ini mendukung lagi Inpres ini. Jadi sudah cukup paripurna. Dan yang ketiga, saya sangat tertarik dengan Permendagri 79 tahun 2022. Ini sedikit cerita, Pak, pengalaman. Saya pernah menjadi Kasubag Keuangan atau pejabat penata usahaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin. Ini saya sudah pernah terfikirkan bagaimana penggunaan kartu kredit ini khusus di lingkungan Sekretariat Dewan, khususnya teman-teman Dewan kita. Karena mereka waktu itu perjalanan dinasnya durasinya banyak, sehingga saya telah terpikir bagaimana ini lebih efektif, efisien dengan penggunaan kartu kredit. Dan saya sudah berbicara dengan teman-teman perbankan. Nah, mungkin ini masuk PR bagi kita bersama dan Bank Sumsel selaku bank milik kita, Pak. Bagaimana ini dapat diterapkan sehingga proses perjalanan dinas efektif dan efisien. Itu yang pertama. Dan yang paling terakhir, bagi saya ini sangat setuju dan tertarik, perlu diapresiasi. Dan yang paling penting bagaimana implementasinya nanti, tentu yang melaksanakan adalah OPD, dalam hal ini bendahara, PPK, dan PA. Tutorialnya yang paling penting itu, Pak. Sehingga dengan adanya tutorial ini, OPD dapat memahami secara detail proses bisnis katalog elektronik ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lapsah. Silakan penanya kedua. Ada? Baik, silakan sebutkan nama, instansi, pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang pada kita semua. Saya langsung ke Pak LKPP. Jadi LKPP ini adalah lembaga pemerintah yang mengkaji, membuat, meregulasi pengadaan barang dan jasa. Namanya Pak, perkenalkan. Nama Pak. saya Sirajudin, PPK dari Dispora Para. Ya. Nah, seluruh inovasi, seluruh ilmu pengetahuan yang diterapkan, yang akan dituangkan dalam segala peraturan ini, satu kata, Pak. Coba kita lihat, banyak kepala daerah, banyak kepala dinas yang tertangkap di Indonesia ini karena hal pengadaan barang dan jasa. Bapak sebagai kajian yang ditunjuk pemerintah untuk mengkaji pengadaan